Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman yang ada di Maskal Hufat maupun teman-teman yang berada di rumah Quran lainnya, teman-teman murid Maha Arabic Center, teman-teman yang sedang bekerja di rumah, di kantor, di kendaraan. Hari ini Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Jumat dan kita akan membahas mengenai jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langsung saja teman-teman sekalian, dalam surah An-Nur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalil yang menandakan jangan sekali-kali kita mengikuti langkah syaitan. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dalam surah An-Nur ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan." Sesuai tema kita pada hari ini. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dalam surah An-Nur ayat 21, inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan yang dimaksud seperti apa sih? Teman-teman, ternyata langkah-langkah syaitan salah satunya adalah atau jalannya setan ini, setan senantiasa memperindah eh, perilaku-perilaku maksiat yang kita kerjakan. Kenapa? Karena sebenarnya semua jalannya syaitan itu sebetulnya aslinya dibenci oleh jiwa-jiwa kita. Oleh karena itu syaitan membuat semuanya menjadi indah untuk membuat kita tertarik, untuk membuat kita masuk dan melakukannya. Karena sejatinya jiwa kita menolak untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Karena sejatinya jiwa kita membenci untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Namun, setan punya cara yang lain. Syaitan memperindah eh, hal-hal buruk yang kita lakukan sehingga kita mengikuti jejaknya atau melakukannya. Setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Teman-teman semua kita lihat sifat-sifat syaitan atau sifat jalan syaitan yang paling utama itu adalah sombong dan dusta. Dua hal ini nih. Kita lihat bagaimana eh, sejak awal sekali di surganya Allah Subhanahu wa taala sifat jalannya syaitan, sifat syaitan ini adalah sombong. Dibuktikan dengan pada saat itu Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang manusia, Allah karuniakan ilmu, Allah karuniakan pengetahuan, dan Allah meminta seluruh makhluk untuk bersujud di kaki Adam alaihissalam sebagai wujud penghormatan. Namun syaitan ini dengan kesombongannya merasa lebih tinggi, dan dengan kedustaannya, ya, beliau mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam, padahal Adam alaihissalam lebih baik daripada syaitan. Maka dengan sombong dan kedustaan ini, dusta ini maksudnya adalah menolak kebenaran ya teman-teman sekalian. Kalau sombong merendahkan orang lain. Sombong dan dusta ini akhirnya membuat syaitan ini menjadi enggan untuk patuh. Jadi sifatnya syaitan itu dari kalangan jin dan manusia ya teman-teman sekalian. Sifatnya syaitan itu adalah sombong dan juga dusta. Sombong merendahkan orang lain dan dusta menolak kebenaran. Dua hal ini pertama kali terjadi di surganya Allah. Bagaimana dengan dusta dan sombongnya? Syaitan, iblis dan bala tentaranya dan para syaitan enggan untuk tunduk kepada Adam alaihissalam. Jadi sombong dan dusta ini jalan syaitan secara umum yang utama. Ya, kalau kita perhatikan seluruh maksiat-maksiat yang kita lakukan itu pasti akan baliknya ke sombong dan dusta, merendahkan yang lain dan juga menolak kebenaran. Baik, kita lihat dulu ayat ini teman-teman sekalian sebelum kita bahas jalan-jalan syaitan seperti apa dan bagaimana supaya kita tidak mengikuti jalan atau langkahnya syaitan. Kita lihat dalam surah An-Nur ayat 21 yang tadi sama-sama Uma baca atau kita baca. Allah ada mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu.
Di dalam Al-Quran itu kita sering sekali melihat ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau teman-teman perhatikan, kalau ada kalimat wahai orang-orang beriman, pasti setelah kalimat itu pasti ada perintah yang harus kita jalankan atau ada larangan yang harus kita jauhi. Makanya biasanya Allah memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayat tadi yang kita baca, wahai orang-orang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi setiap kali teman-teman menemukan ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pasti setelahnya itu ada perintah yang harus kita lakukan, atau pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada larangan yang harus kita jauhi. Dan dalam ayat surah An-Nur ayat ke 21 yang tadi Uma bacakan, maka ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang bahayanya atau tentang haramnya untuk mengikuti langkah-langkah syaitan selangkah demi selangkah. Kenapa? Syaitan nggak langsung membuat kita untuk melakukan dosa besar, bunuh orang itu gitu, nggak mungkin. Atau berzina sekarang, nggak mungkin. Curi sekarang, nggak mungkin. Syaitan akan mengajak kita selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sampai kita akhirnya melakukan dosa-dosa besar. Dan syaitan itu akan menghiasi kebatilan, keburukan, kejelekan, sehingga semuanya jadi indah. Jadi kita ngerasa nggak apa-apa berbuat dosa itu. Karena syaitan menghiasinya dengan indah. Syaitan membuat perbuatan maksiat itu terlihat baik-baik saja. Terlihat normal-normal saja. Nah, itu cara kerjanya syaitan. Dalam surah An-Nur ayat 21 dikatakan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan karena kita diperintahkan sebagai orang-orang beriman itu jangan pernah menyerupai musuh-musuhnya Allah, tasyabbuh. Dan musuh Allah itu salah satunya adalah syaitan. Jadi jangan kita menyerupai musuh Allah, jangan bertasyabbuh ya, mengikuti musuh-musuh Allah. Dan ayat tersebut diakhiri dikarenakan karunia Allah, Allah akan membersihkan kita dari berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan keji bagi yang mau membersihkan diri. Surah An-Nur ayat 21 tadi dikatakan eh, di ayat terakhir, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Gak ada manusia yang gak pernah buat dosa, teman-teman semua. Dikatakan seluruh anak Adam semuanya berbuat dosa. Gak ada orang yang bersih, gak ada orang yang suci, gak ada orang yang dari lahir sampai sebesar ini gak pernah buat dosa, gak mungkin, mustahil. Semua orang pernah berbuat dosa. Dalam kesendiriannya, semua orang pernah berbuat dosa. Dalam keramaian, sengaja maupun tidak sengaja. Yang terbaik bukan yang nggak pernah buat dosa. Yang terbaik adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua anak Adam pasti berbuat dosa, namun yang terbaik adalah mereka yang terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kau merasa dirimu kotor, jangan kau merasa dirimu adalah ahli maksiat. Semua orang pernah berbuat dosa, jangan khawatir teman-teman semua. Tapi orang yang terbaik adalah ketika dia buat dosa, dia takut kepada Allah, hatinya bergetar karena ketakutan itu, dan dia cepat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, teman-teman semua, kita tahu bahwa syaitan itu musuh terbesar bagi kita semua, dan syaitan itu masuk ke dalam hati setiap orang. Apakah dia orang beriman, apakah dia orang yang tidak beriman, setan itu akan terus membawa keburukan kejahatan dalam dada manusia. Siapapun dia, semakin hebat keimanannya, semakin tinggi kesolehannya, dikirimkan jenis syaitan yang lebih tinggi daripada itu. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam saja, teman-teman sekalian. Eh, itu harus keluar dari surga karena terkena bujuk rayuannya syaitan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 36. Dijelaskan di situ kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dalam surah Al-Baqarah 36 dikatakan, lalu keduanya Adam dan Hawa digelincirkan oleh syaitan dari surga dan dikeluarkanlah dari keadaan semula dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengusir syaitan, teman-teman semua, dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa juga harus keluar daripada surga karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Seperti yang teman-teman tahu, syaitan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah keabadian itu yang teman-teman sering sebut buah khuldi. Akhirnya harus turun dari surga. Kata Allah, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain.
dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Begitu ya teman-teman sekalian, dahsyatnya Nabi Adam alaihissalam saja harus terkena bujuk rayunya syaitan. Syaitan itu menggoda Siti Hawa, teman-teman semua. Siti Hawa akhirnya menyuruh kepada Nabi Adam untuk perlahan-lahan memakan buah tersebut. Jadi setan akan menggoda dari berbagai macam arah. Nggak bisa goda kita, goda lewat orang-orang terdekat kita, supaya kita terjerumus ke dalamnya. Makanya dalam keadaan ketika diusir dari surga, dalam surah Al-A'raf ayat 17, syaitan itu berjanji sama Allah. Apa kata syaitan? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam surah Al-A'raf 17, syaitan itu akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat ya Allah, kata iblis dan bala tentaranya para syaitan ini. Dia berjanji karena engkau mengusirku ya Allah, aku goda dia dari depan, belakang, kanan, kiri, dan kau akan lihat ya Allah, banyak dari mereka yang tidak akan taat ya Allah. Itu janjinya iblis. Maka teman-teman lihat dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42, iblis bilang apa sama Allah Subhanahu wa taala? Kata iblis, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah di muka bumi, janji iblis. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lalu Allah berfirman apa? Inilah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya engkau, wahai iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi karena sakit hatinya iblis itu kan dulunya malaikat yang taat, teman-teman semua di surga. Tapi ketika datang Adam alaihissalam, iblis merasa sombong, tinggi hati, dan mendustakan, menolak kebenaran. Dengan kesombongan, dengan dengkinya itu yang menyebabkan dia terusir daripada surga. Ketika diusir dari surga, nggak mau sendirian, pasti mengajak teman-teman lainnya untuk sama-sama ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iblis ini berjanji sama Allah, karena engkau memutuskan aku ini sesat ya Allah. Padahal dulu iblis orang yang yang taat sekali di dalam surga. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah ya Allah di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya ya Allah. Itu janjinya iblis, termaktub atau tertulis dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Jadi percakapan ini sudah teman-teman lihat di dalam Al-Quran, bagaimana iblis bertekad bahwa akan menghiasi semua dosa-dosa itu jadi indah. Engkau tidak akan merasa kenapa-napa. Engkau akan merasa itu sebuah hal yang normal engkau lakukan. Engkau akan merasa itu hal yang biasa, semua orang juga melakukan. Itu cara kerjanya iblis. Mari kita lihat berikutnya teman-teman semua. Banyak cara yang dilakukan setan atau syaitan dalam menggoda manusia. Beberapa caranya, beberapa langkah yang syaitan lakukan untuk menggoda kita. Pertama adalah tazyin. Apa itu tazyin? Kamuflase. Tadi Umar katakan, menghiasi perkara seolah menjadi baik, menghiasi dosa seolah menjadi baik. Syaitan itu tidak mengarahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan secara langsung, seperti yang Umar tadi sebutkan, tapi menghiasi secara pelan-pelan, menghiasi secara bertahap. Misalnya teman-teman sholat subuh tadi, misalnya siapa di sini yang sholat subuhnya kesiangan? Kata syaitan, sudahlah tidur saja nggak apa-apa, masih 5 menit lagi, masih 15 menit lagi, nggak apa-apa setengah jam lagi, nggak apa-apa kok sejam lagi, nggak apa-apa tidur lagi, masih banyak kok orang-orang yang kesiangan sholat subuh, engkau kan capek, engkau kan lelah, semalam kurang tidur. Nah itu cara kerja syaitan untuk menghiasi supaya terlihat baik-baik saja, supaya terlihat nggak ada masalah, nggak ada dosa. Itu cara kerja syaitan. eh Kenapa syaitan melakukan ini? Teman-teman lihat dalam surah Fatir ayat 6. Dalam surah Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Dalam surah Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi tujuan syaitan melakukan semuanya karena syaitan akan mengajak sebanyak-banyak orang untuk bersamanya di nerakanya Allah. Nggak mau sendiri dia akan ajak sebanyak-banyak orang untuk menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan tazyin tadi, menghiasi atau memandang baik perbuatan maksiat. Syaitan menghiasi perbuatan maksiat itu atas seorang hamba.
ya, dan syaitan akan membuat orang itu merasa perbuatan itu remeh, perbuatan itu kecil, perbuatan itu nggak mengapa dilakukan, sehingga orang tersebut akan bertambah jauh dari Tuhannya, dan dia mati dalam kondisi yang hina. Teman-teman lihat dalam surah Al-An'am 43 misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Syaitan akan menghiasi maksiat yang mereka kerjakan. Ya, atau dalam surah Al-Hijr 39 tadi ya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, sebab Engkau memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Hijr 39. Apa kata Ibnu Katsir dalam ayat Al-Hijr 39 ini, teman-teman semua? Aku jadikan mereka suka dan gemar maksiat, kata setan. Menguatkan mereka untuk berbuat maksiat, membantu mereka dengan sungguh-sungguh untuk berbuat maksiat. Nah itu. Ternyata yang mujahadah yang penuh dengan kesungguhan bukan hanya kita, tapi setan ini punya kesungguhan. Kesungguhan membantu totalitas agar kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-An'am 122. Kata Allah apa? Kadzalika zuinna lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang tak beriman itu memandang baik akan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita renung, kalau kita tanya pada diri kita ini melakukan apa sih sebenarnya ya Allah? Saya melakukan sebuah perbuatan dosa ya Allah. Kalau kita jujur sama diri kita sendiri, saat ini mungkin di antara kita ada yang melakukan dosa-dosa. Coba kita diam, kita tanya sama diri kita, saya ini sedang melakukan apa ya Allah? Kita akan tahu bahwa setan sedang menghiasi indah perbuatan buruk tersebut. Sama juga dalam surah At-Taubah 37 sama ya. Allah berfirman, syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Atau dalam surah Ar-Ra'd ayat 33 atau Ar-Ra'du yang sering teman-teman sampaikan, Ar-Ra'd 33. Sebenarnya orang-orang yang tak beriman itu dijadikan oleh syaitan memandang baik tipu daya mereka dan dihalangi dari jalan yang benar. Juga surah An-Naml 34 banyak nih yang memberitahu tentang setan menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat. Allah berfirman tentang kisah Ratu Bilqis dalam surah An-Naml 34. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Semua perbuatan dosa, teman-teman semua. Apa perbuatan yang kita lihat di sosial media seolah-olah itu normal. Padahal itu adalah sebuah perbuatan buruk yang syaitan hiasi. Jadi langkah syaitan yang pertama adalah dengan tazyin ya, atau membuat indah maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, talbis, talbis iblis, menipu ya. Syaitan itu mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan bahwa larangan ini dibolehkan kok, ya. Apa sesuatu yang seperti ini boleh kok sebenarnya gitu. Contohnya ya misalnya teman-teman mau apa membeli sesuatu tapi harus melakukan apa dengan riba gitu ya. Kita meminjam uang tapi ada riba di dalamnya. Padahal riba nggak boleh gitu kan. Siapa yang melakukan riba, memberikan riba itu terlaknat. Maka syaitan mengatakan nggak apa-apa kok, ini boleh kok. Nggak, engkau kan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Atau misalnya teman-teman apa minum khamar gitu. Nggak apa-apa kok, cuman seteguk dua teguk. Yang penting kan nggak mabuk. Nah itu cara syaitan itu menipu ya, talbis atau menipu. Menipu pikiran manusia dengan meyakinkan bahwa ini perbuatan yang boleh kok, perbuatan yang semua orang lakukan kok, perbuatan yang wajar kok. Nah itu cara syaitan. Yang kedua, talbis atau menipu. Ketiga, taswif. Apa itu? Syaitan terus berupaya menghasut orang lain untuk menunda-nunda bertaubat. Syaitan akan buat kita untuk nanti ajalah. Ada rezeki apa mau nanti ajalah tobatnya, nanti ajalah balik kepada Allahnya, nanti ajalah berbuat baiknya. Syaitan akan membuat kita untuk menunda-nunda terus, menunda-nunda untuk kembali kepada Allah, menunda-nunda untuk tobat. Nanti ajalah pakai jilbabnya masih muda, nanti ajalah ngajinya masih sibuk dan sebagainya. Biarin aja aku menikmati masa muda dulu. Masa muda kan masa yang paling indah. Nakal-nakal aja dulu di masa muda. Nanti tobat bisa dilakukan di usia yang sudah tua, atau nanti tobatnya lebih baiknya nanti kalau udah nikah, atau nanti tobatnya padahal udah ada banyak rezeki, harusnya udah wajib pergi haji misalnya atau pergi umrah, nanti aja lah. Nunda-nunda, taswif. Setan terus berupaya menghasut orang agar menunda-nunda bertaubat. Itu langkah-langkah syaitan.
Nanti aja lah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terusin aja dulu. Kamu gak akan bisa berhenti dengan maksiat ini. Terusin dulu. Setelah itu kamu bisa bertaubat. Begitu cara kerja syaitan. Uma pernah satu kisah yang Uma sering ceritakan pada teman-teman semua. Gimana seorang ahli ibadah yang sudah puluhan tahun beribadah. Kemudian beliau penasaran. Rasanya buat dosa tuh gimana ya? Maka syaitan mengatakan, pilihlah tiga dosa, antara minum khamar, atau antara berzina, antara membunuh. Setelah itu, ya gampang lah, setelah itu engkau bisa taubat sama Allah. Maka ahli ibadah ini menyangka dan mengira bahwa dosa yang paling ringan itu minum khamar. Karena itu tidak merugikan siapapun. Kalau berzina atau membunuh, ada kaitannya sama orang lain. Kalau minum khamar, dia sendiri. Jadi dia pikir itu dosa yang paling ringan. Maka ketika dia minum khamar, nah setan kan nggak berhenti dalam satu langkah. Syaitan tadi kita bahas sama-sama step by step, pelan-pelan, menghiasi indah perbuatan tersebut. Kata syaitan nggak apa-apa lah, cuman seteguk, dua teguk, lagi tiga teguk, empat teguk. Nggak akan rasa nikmatnya kalau cuma empat teguk, lima teguk. Terus-terusan, dan syaitan akan menghasut untuk tobatnya nanti aja. Nikmatin aja dulu. Bukankah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Cara kerja syaitan. Setelah orang ini mabuk, kemudian dalam keadaan mabuk, tentu kita bisa melakukan apapun tanpa kita sadari, teman-teman semua. Maka datanglah seorang wanita menggodanya dan dia berzina dengan orang tersebut, dengan wanita tersebut. Pagi harinya ketika sadar, kaget, wah ahli ibadah sepertiku mampu ternyata melakukan perbuatan zina, dia malu. Maka dia bunuh perempuan tersebut untuk menghilangkan jejak dosanya. Jadi gara-gara satu perbuatan dosa yang dianggap ringan, dan setan gak akan pernah berhenti, akan terus menjerumuskan, terus masuk lagi dalam, terus, terus, terus. Sampai akhirnya engkau melakukan dosa-dosa besar yang sangat banyak. Jadi kembali lagi, langkah syaitan dalam menggoda atau dalam menjerumuskan kita, yang ketiga adalah taswif. Syaitan terus berupaya untuk menghasut orang lain agar menunda perbuatan taubat kita. Keempat, yaitu meremehkan hal kecil atau meremehkan dosa-dosa kecil. Langkah syaitan nih berikutnya akan membuat kita meremehkan dosa-dosa kecil. Setan akan mengatakan begini, udahlah ini hal kecil, masih banyak orang di luar sana yang melakukan dosa lebih besar dibandingkan dengan dirimu. Itu kata syaitan. Yang kau lakukan ini semua orang lakukan. Kecil ini, hal yang kecil. Lihat tuh orang lain sampai perbuatannya seperti itu. Engkau belum sampai ke tahap itu, jadi tenang saja, begitu kata syaitan. Jadi keempat langkah syaitan adalah membuat kita meremehkan dosa-dosa kecil. Ingat kata Rasulullah, orang-orang yang beriman ketika dia buat dosa apapun itu, dia akan merasa seperti berada di bawah gunung yang siap menghancurkan dirinya. Orang-orang yang durhaka kepada Allah ketika buat dosa, dia menganggap ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia usir lalat tersebut. Jadi yang keempat, langkahnya syaitan itu adalah membuat kita meremehkan dosa-dosa kita, menganggap kecil dosa-dosa kita. Kelima, langkah syaitan berikutnya, setan berupaya membuat manusia tidak berada di jalan yang lurus. Setan akan belok-belokin. Makanya ketika kita sholat, kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita doa itu? Berkali-kali kita doa dalam surah Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Karena setan akan buat kita belok kanan, belok kiri, belok ke sana kemari. Itu cara kerja syaitan setiap saat. Keenam, cara kerja syaitan berikutnya untuk membuat kita jauh daripada Allah adalah membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Dia akan mengatakan, engkau itu ahli maksiat, nggak pantas bergaul sama orang-orang yang soleh. Engkau itu banyak dosanya, nggak pantas pergi umroh. Engkau itu kotor. Engkau itu pendosa yang besar, nggak malu bergabung untuk ikut kajian. Itu kerjanya syaitan, membuat manusia putus asa dalam bertobat. Setan akan mengatakan, engkau itu memiliki dosa yang sangat besar, nggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kerja syaitan. Bahkan kadang-kadang kita buat dosa, teman-teman sekalian, sampai kita itu malu untuk kembali doa sama Allah, malu untuk sholat sama Allah. Karena saking kotor dan menjijikkan diri kita, itu kerjanya syaitan. Padahal setelah kita buat maksiat, lalu kita sholat taubat 2 rakaat, itu syaitan menangis, teman-teman semua. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar 53? Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang dosamu banyak sekali. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayangku, kata Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi berkebalikan dengan apa yang dilakukan syaitan. Syaitan membuat manusia putus asa dalam bertobat. Allah nggak mungkin maafin aku, dosaku sudah terlalu besar. Sudahlah, aku sudah terlanjur nakal, ya sudahlah. Aku sudah terlanjur rusak, ya sudahlah. Aku sudah terlanjur kotor, ya sudahlah sekalian saja. Nah itu.
Cara kerja syaitan membuat kita putus asa dalam bertobat. Ketujuh, bagaimana langkah syaitan berikutnya, teman-teman semua, untuk membuat kita mengikuti jejaknya. Setan hadir pada manusia pada saat dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah, ya, kita ini kan lagi nggak waras, maksudnya dalam keadaan marah tuh kita bisa lupa segalanya. Kita bisa melakukan apapun di luar kontrol kita. Kita bisa mengatakan apapun yang menyakitkan orang lain. Syaitan itu turut hadir pada saat kita marah untuk melakukan kerusakan. Kadang-kadang orang marah tuh bisa melakukan apapun kan teman-teman semua. Banyaklah, dengan kemarahan bisa membunuh, dengan kemarahan bisa mencaci maki, menyakiti hati, dengan kemarahan bisa merusak segala sesuatu. Setan itu hadir pada saat kita dalam keadaan marah. Makanya hati-hati. Makanya Rasul katakan, la taqdab walakal jannah. Janganlah kamu marah maka bagimu syurga. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, salah satu ciri-ciri orang-orang bertakwa adalah mampu menahan marah. Termasuk salah satu pintu syurga adalah orang yang mampu menahan marah. Dan Rasulullah katakan orang yang paling kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang pandai menahan marah. Semuanya membahas menahan marah, menahan marah, menahan marah. Kenapa? Karena dalam marah, syaitan hadir di situ dan merusak semuanya. Sampai-sampai kalau kita sadar kita nyesel, kok saya sanggup ya memukul seperti tadi? Kok sanggup ya melakukan perbuatan seperti tadi? Kok saya sanggup ya mengucapkan kata-kata tadi? Begitu. Jadi langkah syaitan adalah hadir pada saat kita marah. Kedelapan, langkah syaitan berikutnya adalah syaitan atau setan menjadikan manusia tinggi angan-angan. Menjadikan manusia takut pada kemiskinan. Membuat manusia eh, bisa melakukan jalan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi syaitan itu akan caranya syaitan itu meninggikan angan-angan manusia, manusia yang tinggi angan-angan ya. Kemudian manusia ini ditakut-takutin supaya takut miskin, gak usah sedekah nanti engkau miskin, gak usah berbagi nanti engkau miskin. Syaitan juga akan menghasut manusia untuk menjadi kaya atau mendapatkan apa yang kita inginkan dengan jalan-jalan yang haram. Gak apa-apa, memang harus dengan cara seperti ini. Semua orang melakukan kok. Mau dapat posisi tertentu, sogok aja, kasih aja berapa. Mau melakukan sesuatu ya udah dekat-dekat aja dengan dia. Begitulah cara kerja syaitan. Membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara. Itu cara kerja syaitan. Kesembilan, syaitan itu membuat indah keburukan manusia. Dan syaitan membuat kita tidak toleran terhadap yang lain. Syaitan itu akan membuat kita fanatik terhadap golongan kita, terhadap apa? Terhadap suku kita, terhadap bangsa kita, atau apapun itu, terhadap kelompok kita, sehingga merendahkan orang lain. Jadi syaitan, cara kerja berikutnya adalah memotivasi orang lain, memotivasi manusia agar merendahkan orang lain dengan merasa dirinya yang paling baik, keturunannya yang paling baik, golongannya yang paling baik, kelompoknya yang paling baik, yang lain semua salah gitu. Yang lain semuanya rendah, yang lain semuanya nggak ngerti. Nah itu cara kerja syaitan. Tadi apa syaitan itu punya sifat sombong, merendahkan orang lain. Maka setelah 9 hal ini, langkah-langkah syaitan dalam menggoda kita teman-teman sekalian. Kita lihat Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ada cara untuk kita bisa menyelamatkan diri kita dari langkah tipu daya syaitan. Uh, Kata Imam Ghazali adalah tidak mungkin seseorang bisa menutup akses pintu agar setan tidak bisa masuk ya kalau kita tidak menutupnya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa bisa menutup akses bila kita nggak tahu jalan masuknya gitu. Jadi setan ini masuk kan ke dalam diri kita kan, ke dalam keseharian kita. Oleh karena itu kita harus tahu jalan masuk pintunya setan itu apa. Ya, berarti yang harus kita tahu sekarang adalah mengenali pintu-pintu jalan masuk setan agar kita bisa menutup rapat-rapat setan itu masuk atau kehilangan aksesnya. Maka di antara pintu-pintu yang harus dikenali supaya setan nggak bisa masuk, yang pertama adalah pintu-pintu yang harus kita tutup supaya setan nggak bisa masuk adalah pertama pintu amarah dan syahwat. Ini pintu-pintu masuknya setan, teman-teman semua ke dalam kehidupan kita. Kata Imam Al-Ghazali, pintu-pintu masuknya syaitan dalam kehidupan kita adalah pintu amarah dan syahwat. Syahwat itu apa sih? Syahwat itu dorongan nafsu. Disinilah setan akan semakin kuat dalam menggoda kita.
Setan ini akan membujuk kita, menggoda kita, dan membuat hati kita merasa tenang untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa keluar dari surga karena memperturutkan syahwat, ya kan? Kenapa? Karena teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam menggoda Nabi setan menggoda Nabi Adam? Maka syaitan menggoda mereka berdua untuk menampakkan kepadanya keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarang kamu kok mendekati pohon ini," kata syaitan. "Kamu tahu nggak? Tuhan kamu melarang, kalaupun memang Tuhan kamu melarang, itu sebenarnya supaya kamu tidak menjadi malaikat, supaya kamu tidak menjadi kekal dalam surga. Ya, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi kekal dalam surga. Allah nggak pengen kata kata iblis. Allah nggak pengen kamu tuh jadi malaikat. Allah nggak pengen kamu kekal dalam surga. Maka setan bersumpah, lihat nih. Nabi Adam alaihissalam percaya pada syaitan. Syaitan bersumpah, kata syaitan, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam tertipu dengan tipu daya syaitan. Ya, bahwa iblis mengatakan kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan abadi di sini, engkau akan selama-lamanya di surga. Ini kan termasuk hawa nafsu ya, hawa nafsu yang diperturutkan. Tipuan setan ini apa? Tipuan setan ini mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, kau akan abadi, umurmu akan kekal. Ini syahwat yang ada pada diri manusia, teman-teman semua. Ya, syahwat kecenderungan untuk yang paling kuat, yang kekal mendapatkan semua kebahagiaan ini, seperti itu. Jadi kalau kita bisa menutup pintu syahwat dan pintu amarah tentunya, maka itu menjadi baik untuk kita. Jadi pintu masuknya syaitan adalah pintu amarah dan syahwat. Termasuk juga dengan lawan jenis ya teman-teman semua. Ini nasihat buat umat juga ya. Ketika kita lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha di dalam Al-Quran. Zulaikha seorang wanita yang cantik, wanita yang terhormat dan sangat jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Semua orang jatuh cinta pada Nabi Yusuf. Apalagi Zulaikha yang setiap hari bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika ada satu kesempatan di dalam satu ruangan, Zulaikha menggoda Nabi Yusuf juga berkeinginan kepada Zulaikha sebetulnya. Dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi begitu pula dengan kita, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada hawa nafsu syahwat yang kita ingin perturutkan, tapi kalau engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menghentikan memperturutkan hawa nafsu syahwatmu itu. Berikutnya yang kedua, pintu masuknya syaitan, kata Imam Al-Ghazali, selain pintu amarah dan syahwat, kedua pintu tamak, dengki dan iri hati. Pintu tamak, pintu dengki, pintu iri hati. Nah, hati-hati nih. Artinya hindari perbuatan tamak serakah. Hindari perbuatan yang dengki, iri hati. Dengki itu SMS, senang melihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Ada seorang teman Uma pernah berkata begini, saya nggak kuat punya sosial media. Karena di sosial media itu saya iri ngelihatnya, saya dengki ngelihatnya. Saya nggak bisa lihat orang lain punya suami yang baik, suami yang romantis. Suami saya nggak begitu. Saya nggak bisa lihat anak-anak lain pada sehat-sehat, anak-anak lain pada lucu-lucu, menggemaskan. Anak saya nggak begitu. Saya nggak bisa lihat orang punya rumah yang bagus, mobil yang mewah. Saya hidupnya nggak begitu. Saya iri dan dengki. Saya takut katanya pada diri saya sendiri. Maka saya nggak mau punya sosial media. Jadi dia sedang menutup pintu syaitan kepada dirinya. Kita ini teman-teman sekalian, kalau kita jujur, kita pasti adalah perasaan iri, dengki kepada orang. Maka tutup pintu itu. Dosa pertama kali terjadi di langit apa? Di surganya Allah. Iri dengki kan? Bagaimana iblis iri dengki pada Adam alaihissalam. Dosa pertama kali di bumi apa? Iri dengki. Bagaimana Qabil iri dengki. Gak suka sama Habil saudaranya. Karena Habil ini punya istri yang cantik. Habil ini korbannya diterima oleh Allah. Sementara dirinya enggak. Jadi ingat dosa pertama kali di surga atau di langit dan di bumi adalah iri dengki teman-teman semua. Iri dengki sombong tuh dosa pertama kali. Jadi teman-teman semua hati-hati pintu masuk syaitan berikutnya adalah tamak, serakah, merasa nggak pernah cukup. Ya, akhirnya dia melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia dengki, dia ngelihat orang lain punya nikmat yang lebih banyak daripada diri dia, maka dia berusaha melenyapkan nikmat itu. Nah, itu pintu-pintu yang harus kita tutup. Pintu tamak, pintu dengki, dan iri hati. Ketiga, ternyata pintu berikutnya yang membuat setan itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, adalah pintu makan dan minum secara berlebihan. Makanya dikatakan puasa itu adalah benteng kan, benteng pertahanan gitu. Karena kalau kita sudah makan minum berlebihan, nah itu kita bisa mudah dalam ada korelasi untuk kita bisa mudah dalam melakukan maksiat atau kita malas menjalankan ketaatan.
kalau sudah makan minum berlebihan. Makanya kalau puasa, teman-teman kan ini kan, puasa itu teman-teman mempuasakan seluruh anggota badan. Nggak ada marah-marah. Puasa itu Masya Allah loh. Puasa itu kenapa balasannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena puasa itu nggak hanya puasa makan minum. Puasa itu membuat kita mempuasakan seluruh anggota badan dari maksiat. Itu puasa. Ketika puasa kan nggak mungkin teman-teman marah-marah. Ketika puasa nggak mungkin teman-teman berzina. Ketika puasa teman-teman malu untuk berbuat dosa-dosa lainnya, ya kan? Artinya lawan daripada puasa itu adalah makan minum secara berlebihan. Itu membuat teman-teman eh, bisa menjadi malas dalam melakukan ketaatan karena makan dan minum berlebihan, atau juga jadi punya punya energi berlebih untuk bisa melakukan berbagai macam maksiat. Jadi makan secukupnya, minum secukupnya. Jangan seperti orang rakus yang memakan semuanya, teman-teman semua. Jadi pintu setan berikutnya adalah pintu makan dan minum secara berlebihan. Keempat, pintu masuknya setan adalah pintu cinta dunia. Cinta dunia, ingin mendapatkan apapun di dunia ini dan nggak pernah memikirkan tentang akhirat. Padahal dunia kalau kita kejar nggak dapat dapat. Akhirat kita kejar, akhirat dapat, dunia dapat. Kelima, pintu setan apa lagi? Pintu berburuk sangka kepada saudara kita sendiri. Pintu suudzon, berburuk sangka kepada diri kita, teman-teman kita sendiri. Kan banyak sekarang terjadi perpecahan antar umat Islam. Kita menyangka teman kita ini lebih buruk, kita menyangka teman kita begitu begini, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi pintu buruk sangka suudzon, sebelum kita menemukan bukti dengan mata kepala kita sendiri, maka pintu itu kita tutup. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat ya, Imam Ghazali ini menggambarkan syaitan itu seperti anjing yang kelaparan, yang selalu mendekati. Maka kalau hati kita kotor, ya, eh, dalam artian santapan syaitan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Anjing itu akan terus menyerang. Anjing yang kelaparan ini tidak bisa lari hanya dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau orang-orang yang memang hatinya bersih, yang memang setiap hari berbuat baik, amal solih, yang setiap hari berzikir kepada Allah, ketika dia buat dosa tergelincir sekali, dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan lari terbirit-birit. Namun kalau orang yang sudah banyak dosanya, maka dia harus lakukan sesuatu yang lebih banyak untuk mengusir setan itu, yang digambarkan seperti anjing kelaparan yang selalu mencari dan mendekati kita, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman lihat dalam surah An-Nahl 99. Apa kata Allah? Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatan atas orang-orang beriman. Setan itu nggak punya kekuatan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Setan bisa lari terbirit-birit. Katanya dalam surah An-Nahl 99, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Orang-orang yang solih, setan nggak punya kekuatan apapun. Orang-orang ahli maksiat, tidak cukup hanya dengan berzikir, tapi juga dia melakukan taubat nasuha untuk membuat setan itu lari daripadanya. Terakhir, teman-teman semua, yang ingin Uma sampaikan pada hari ini adalah, kalau begitu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari tipu daya setan setelah menutup pintu-pintunya? Apalagi ya, setelah kita tahu langkah-langkahnya, apalagi yang kita bisa lakukan untuk menghindar dari langkah-langkah setan, dari tipu daya setan? Pertama, cara untuk menghindar dari pintu tipu daya setan adalah menjaga keikhlasan dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Kenapa? Karena setiap amalan itu tertolak kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu apa? Melakukan karena Allah. Setiap ibadah atau amal perbuatan kita yang dilakukan, setan ini akan berusaha menyimpangkan, membelokkan amal tersebut supaya dilakukan tidak ikhlas, supaya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara berikutnya selain menutup semua pintu-pintu tadi, cara berikutnya supaya setan ini nggak melakukan tipu daya kepada kita, pastikan niat kita dalam melakukan semua hal adalah karena Allah. Kenapa? Di hari akhir ada tiga jenis manusia. Ya Allah, saya di dunia mati syahid membela agamamu. Kata Allah, bohong. Engkau melakukan itu karena ingin dipuji sebagai seorang syuhada. Bukan karena aku, tapi karena orang lain. Orang ini yang menyangka dirinya mati syahid karena membela agama Allah, justru dialah yang dimasukkan ke neraka Allah karena nggak ikhlas.
Orang kedua, ya Allah, saya baca Quran ya Allah. Kata Allah, bohong. Kau baca Quran bukan karenaku. Kau baca Quran supaya dihormati orang lain, supaya disebut qari yang suaramu indah. Justru dia yang baca Quran di dunia karena nggak ikhlas dimasukkan ke neraka Allah. Orang ketiga, ya Allah, saya sedekah banyak ya Allah. Kata Allah, bohong. Kau sedekah bukan karenaku. Kau sedekah supaya dapat penghormatan dari manusia. Jadi orang yang banyak sedekahnya ini pun karena nggak ikhlas, masuk ke nerakanya Allah. Jadi kerjanya setan itu, oke, kita melakukan suatu amal soleh. Setan akan membuat kita riak, membuat kita nggak ikhlas. Lawan ikhlas itu riak. Mau dipuji, mau dilihat orang lain, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Jadi teman-teman semua, hal yang harus dilakukan adalah meluruskan niat. Meluruskan niat teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Shad ayat 82 sampai 83. Iblis berkata begini, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Orang-orang yang ikhlas yang karena Allah perbuatannya ini, setan nggak bisa menjerumuskan kita. Makanya jangan sampai kita capek-capek beramal salih, tapi semuanya nanti membawa kita ke neraka. Dikarenakan kita nggak ikhlas. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hijr 42. Apa kata Allah? Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas. Tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi, supaya syaitan itu tidak masuk kepada diri kita, selain menutup pintunya, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah pastikan, luruskan niat ikhlas. Di awal, di tengah, di akhir. Kenapa? Karena niat itu berubah-ubah. Kadang-kadang di depan ikhlas, tiba-tiba di tengah-tengah pengen dipuji, dilihat, dihargai oleh orang lain, bukan karena Allah. Jadi luruskan niat ikhlas. Kedua, yang teman-teman juga harus lakukan, dan yang saya harus lakukan, menjaga kestabilan kondisi iman. Iman naik turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Dan setan ini selalu berupaya untuk menggoda dan melemahkan iman kita, teman-teman semua. Sehingga kalau iman kita lemah, kita lagi futur, iman kita lagi turun, nggak semangat, setan mudah untuk mencelakakan kita, untuk kita bisa melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, kalau mau ditolong oleh Allah, maka jaga kondisi keimanan dengan amal ibadah yang kontinu. Caranya gimana ya supaya nggak futur, supaya iman nggak turun terus-menerus? Dengan amalan yang sedikit-sedikit tapi kontinu. Baca Quran mungkin sehari setengah halaman, nggak apa-apa, tapi kontinu. Apalagi teman-teman mungkin sholat duha atau sholat tahajud, kontinu gitu ya. Sedikit-sedikit kontinu ya. Mungkin sholat tahajud 2 rakaat aja kontinu. Bahkan kalau nggak sempat sholat tahajud ya zikir lah. Teman-teman bangun kaget, teman-teman katakan, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbi firli misalnya. Zikir juga itu bagian dari amalan qiyamul lail, menghidupkan malam. Ya. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat 100, apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan antara orang-orang yang beriman. Setan nggak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman dan bertawakal berserah kepada Allah, setan nggak punya kekuasaan atas dirinya. Jadi yang kedua, kalau mau aman, mau setan itu nggak melakukan tipu daya kepada kita, jaga kondisi kestabilan iman kita dengan rutin melakukan amal-amal, continue melakukan amal-amal soleh, walaupun sedikit, sedikit-sedikit tapi continue. Ketiga, tentu saja engkau harus terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 200 dikatakan, jika kamu digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap saat ta'awudz supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Lalu kemudian berkata, siapakah yang menciptakan ini dan ini, gitu ya. Kemudian syaitan berkata, siapakah yang menciptakan Tuhanmu? Maka apabila telah sampai kepadanya hal tersebut, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan was-was tersebut. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Begitu ya. Keempat, bagaimana caranya supaya syaitan tidak melakukan tipu daya kepada kita? Tentunya memperbanyak Al-Qur'an dan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak baca Al-Qur'an dan memperbanyak zikrullah. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Muslim? Janganlah menjadikan janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Saking nggak pernah dibacain Quran di dalam rumah itu. Apa kata Rasul? Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi jangan buat rumah kita ini
Kelihatannya aja bagus, rapi, padahal seperti kuburan. Nggak pernah terdengar zikir di dalamnya. Nggak pernah terdengar anggota keluarga baca Quran di situ. Mau setan lari dari rumah kita, kata Rasul, sesungguhnya setan lari dari rumah ketika engkau baca surah Al-Baqarah di dalamnya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi eh, untuk menghindari tipu daya syaitan, memperbanyak zikrullah menjadi amalan sehari-hari, zikir dan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, caranya berikutnya apalagi? Menyelisihi setan dari setiap perbuatannya. Apa maksudnya? Setan ini musuhnya manusia. Wajib kita menjadikan dia sebagai musuh. Kita membenci, meninggalkan perbuatan itu. Teman-teman lihat ya, tadi mau sampaikan surah Fatir ayat 5. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka jadikan ia musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Perbuatan setan yang harus kita selesihi apa ya? Contoh-contohnya? Mubadzir, pemborosan, buang-buang, boros. Teman-teman belanja banyak-banyak nggak dipakai, beli makan banyak-banyak nggak dimakan. Dalam surah Al-Isra 26 27, 26 sampai 27. Kata Allah apa? Wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu melakukan perbuatan mubadzir. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudaranya syaitan. Jadi salah satu perbuatan setan yang harus kita selesihi adalah mubadzir, pemborosan. Nggak dipakai barangnya, nggak dimakan makannya, nggak mau bagi-bagi sama orang. Ya, padahal mungkin makanan yang sisa-sisa itu penting untuk orang lain di luar sana. Bajumu yang Pak, ingat ya teman-teman sekalian, baju, tas, apapun yang ada di lemarimu itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan semua bajumu terpakai. Kalau nggak terpakai, kasih orang. Termasuk teman-teman semua contoh-contoh perbuatan setan yang harus diselesihi. Makan dan minum dengan tangan kiri, misalnya. Itu juga perbuatan setan. Dalam hadis surat Tirmidzi, Rasul katakan, jangan salah seorang di antara kalian makan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Termasuk juga menyelisihi contoh ya, contoh dalam menyelisihi syaitan ini adalah tergesa-gesa dalam pekerjaan. Tergesa-gesa itu kata Rasulullah adalah perbuatan dari syaitan. Tergesa-gesa, tergesa-gesa, betul-betul tergesa-gesa gitu ya. Perbuatan dari syaitan. Terakhir sekali teman-teman semua, setan itu nggak pernah bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Walaupun setan itu berbuat jahat kepada kita, walaupun setan itu menggoda kita, walaupun setan itu menyuruh kita berbuat maksiat, walaupun setan menghiasi perbuatan buruk tersebut, tapi setan, teman-teman semua, tidak akan mau bertanggung jawab untuk ikut menanggung perbuatan buruk tersebut. Nanti di hari akhir, seperti yang teman-teman tahu, setan berlepas diri dari para pengikutnya, berlepas diri dari orang-orang yang berhasil disesatkan olehnya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 16 sampai 17. Dalam surah Al-Hasyr, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, nggak usah beriman kepada Allah. Maka tatkala manusia itu telah tak beriman kepada Allah, telah kafir, maka syaitan berkata, sesungguhnya, ya, termasuk orang-orang munafik, berkata, sesungguhnya aku berlepas dari diri kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setan itu takut sama Allah. Di hari akhir dia bilang, aku berlepas ya daripada kamu ya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata surah Al-Hasyr 16 sampai 17 adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang zalim. Termasuk surah Ibrahim ayat 22. Bagaimana setan mengatakan aku berlepas ya, nggak ikut-ikutan. Kan saya hanya menggoda, kamu yang mengambil keputusan untuk mengikuti. Saya takut sama Allah, kata syaitan. Dalam surah Ibrahim ayat 22, syaitan berkata pada saat proses hisab di hari akhir. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, kata syaitan. Melainkan aku sekedar menyeru kamu. Aku sekedar menyuruh kamu. Lalu kamu sendiri yang mematuhi seruanku, kata syaitan. Oleh sebab itu jangan kau mencercaku, kata syaitan. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak bisa menolong kamu, dan kamu pun sekali-kali nggak bisa menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan Allah sejak dahulu. Itu kata syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksa yang pedih. Bagaimana setan lari daripada kita nanti di hari akhir, teman-teman semua. Kita mengatakan, ini karena godaan syaitan. Enggak, kata setan. Saya cuma nyuruh kok.
Kalau kamu ikut silakan, enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak bisa tolong kamu, kata syaitan begitu. Dalam surah Ibrahim ayat 22. Jadi teman-teman semua, sikap orang-orang beriman setelah berbuat maksiat adalah, setelah digelincirkan oleh setan adalah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bersalah, kita mengakui kejahatan kita, kita mengakui dosa kita, ya. Kita Allah senang dengan orang-orang yang hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal, mereka minta ampun, mereka bertekad kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf 201. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu mereka akan ingat dengan kesalahan-kesalahan mereka. Inilah karakter orang-orang beriman, teman-teman semua, setelah terjerumus dalam kesesatan, setelah terjerumus dalam kemaksiatan, setelah terjerumus dalam dosa-dosa, mereka akan sadar atas kesalahan-kesalahannya, akan sadar akan godaan syaitan, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada Tuhannya dan kembali mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lalu. Ini yang membuat syaitan menjadi sedih, syaitan menjadi merana, karena apa yang sudah dia kerjakan, dia usahakan, dia rencanakan, si syaitan ini akan hancur berantakan. Disebabkan karena taubat kita. Disebabkan karena kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah selesai tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat teman-teman bisa renungkan kembali, termasuk apa yang mau sampaikan adalah nasihat untuk diri rumah sendiri. Dahsyatnya setan itu teman-teman semua. Kita taat, kita tertatih-tatih menuju kepada Allah, namun dengan sekejap dia bisa menghancurkan kita. Maka semoga Allah berikan kita kekuatan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Semoga Allah tolong kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kasih petunjuk kepada kita untuk bisa menyelesaikan perbuatan-perbuatan maksiat kita dan kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha insyaallah. Allah berikan kekuatan untuk jadi orang-orang baik. Terima kasih sekian dari Uma. Mohon maaf nggak ada pertanyaan. Sudah dekat dengan sholat Jumat. Kita akan lanjutkan di Jumat depan insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.